waktu kita lagi ngebangun pakai AI, sebenarnya siapa sih yang mutusin langkah selanjutnya? Apa kita, developernya yang megang kendali, atau AI-nya sendiri yang mikir? Jawaban dari pertanyaan ini nih yang bakal nentuin kita mau pakai pendekatan yang mana. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Coba bayangin deh, Anda itu sutradara film. Anda udah punya skenario lengkap, tiap adegan, tiap dialog udah ditentuin. Aktornya tinggal ngikutin arahan Anda. Nah, kurang lebih kayak gitulah dunia alur kerja AI. Jadi intinya gini, di alur kerja kita sebagai developer itu yang nentuin semua langkahnya dari A sampai Z. AI-nya atau LLM-nya itu cuma executor. Dia cuma ngerjain tugas sesuai perintah. Urutannya gimana, logikanya gimana, itu semua udah kita patenkan di dalam kode kita. Contohnya kayak gini nih, kode yang kita tulis yang perintahin, oke, langkah pertama panggil AI buat klasifikasiin inputnya. Terus langkah kedua berdasarkan hasil tadi panggil AI lagi buat bikin respons. Terakhir langkah ketiga suruh AI terjemahin respons itu. LLM-nya emang pinter di tiap langkah, tapi dia sama sekali nggak milih harus ngapain selanjutnya. Semuanya diatur sama kode kita. Sekarang kita geser ke pendekatan yang benar-benar kebalikannya. Di sini kita kasih skenarionya ke AI, terus kita bilang, silakan kamu yang putuskan. Nah, selamat datang di dunianya agen AI. Disinilah permainannya berubah. Kalau pakai agent, justru LLM-nya yang mikir dan mutusin harus ngapain selanjutnya. Dia bakal analisis situasinya, milih tool atau alat yang pas dari yang udah kita siapin, terus dari hasilnya dia ngerencanain langkah berikutnya. Gitu terus sampai tujuannya tercapai. Coba lihat proses dinamis ini ya. LLM-nya yang mikir sendiri, aku perlu cek kalender dulu nih. Terus dia panggil tool kalender. Setelah itu dia mikir lagi, wah ada jadwal yang bentrok, aku cari alternatif ah. Dia panggil lagi tool pencarian. Nah ketemu nih yang pas, baru deh dia bikin respons finalnya. Jadi kita sebagai developer cuma nyiapin alat-alatnya, tapi AI-nya yang jadi otaknya, yang nentuin kapan dan gimana pakainya. Oke, sekarang kita udah lihat dua-duanya. Biar makin jelas bedanya di mana, gimana kalau kita sandingkan langsung? Kita bedah tabel ini ya. Pertama, soal pengambil keputusan. Kalau di alur kerja, jelas developernya. Kalau di agen, ya LLM-nya. Terus jalur eksekusi. Alur kerja itu bisa ditebak, lurus-lurus aja. Kalau agen, wah dinamis banget. Nah, ini nyambung ke prediktabilitas. Dengan alur kerja, kita tahu persis tiap langkahnya. Bahkan kita tahu berapa kali kita bakal manggil LLM. Kalau agen, jumlah panggilannya bisa beda-beda, tergantung serumit apa tugasnya. Tapi, ya gitu deh. Di dunia nyata jarang banget ada yang bener-bener hitam putih. Kebanyakan sistem yang kita temuin itu nggak 100% alur kerja dan juga nggak 100% agen. Biasanya ada di tengah-tengah. Jadi, cara paling pas buat ngelihat ini tuh sebetulnya sebagai sebuah spektrum. Spektrum kendali, di mana kita bisa atur seberapa banyak sih otonomi atau kebebasan yang mau kita kasih ke AI. Coba kita jalanin spektrum ini ya. Di paling kiri ada alur kerja murni. Semuanya udah kita tentuin. Geser dikit ke kanan, kita kasih sedikit kebebasan buat LLM-nya. Misalnya milih satu dari beberapa jalur yang udah kita siapin. Ini namanya routing. Geser lagi, kita biarin LLM-nya yang mecah-mecah tugas besar jadi tugas-tugas kecil. Dia jadi semacam orkestrator. Nah, di paling kanan, barulah kita punya agen penuh yang otonom, yang bisa mikir dan bertindak sendiri dalam sebuah loop. Tentu aja, makin ke kanan di spektrum ini ada plus minusnya. Makin banyak kendali yang kita kasih ke LLM, sistemnya jadi makin fleksibel, bisa nanganin masalah yang lebih rumit. Tapi, ada tapinya nih, biayanya jadi lebih mahal, latensinya lebih lama, karena AI-nya kan butuh waktu mikir. Dan yang paling pusing, proses debuggingnya jadi jauh lebih susah karena kita nggak bisa nebak jalurnya bakal kayak gimana. Nah, dengan semua kerumitan ini, gimana dong cara cepat buat nentuin sebuah sistem itu lebih ke alur kerja atau agen? Tenang, ada satu tes gampang yang bisa kita pakai. Coba tanya ini nih ke diri sendiri. Sebelum kodenya dijalanin, bisa nggak sih kita gambar flowchart atau diagram alur buat semua kemungkinan jalur yang bisa diambil sama sistem itu? Jawabannya simple banget. Kalau jawabannya iya, Anda bisa petakan semua kemungkinannya. Berarti itu alur kerja. Jalurnya udah pasti. Tapi kalau jawabannya tidak, karena AI-nya bisa aja bikin keputusan yang nggak kita duga atau milih alat secara dinamis, nah berarti itu adalah agen. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih besar lagi. Debat antara alur kerja dan agen ini sebetulnya bukan cuma soal teknis loh. Ini tuh soal kendali, soal seberapa jauh kita bisa percaya.
Semakin AI jadi mandiri, kita semua harus mulai mikirin di mana kita mau narik batas antara AI sebagai alat yang kita perintah dan AI sebagai rekan kerja yang kita kasih wewenang buat ngambil keputusan sendiri. Coba deh direnungkan. Makasih udah nyimak.